Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, ada dua amalan yang amat dahsyat balasannya. Yang pertama dianjurkan dibaca sebelum tidur, dan yang kedua dianjurkan dibaca saat bangun tidur. Barang siapa suka membacanya dua amalan ini, maka dihapuskan dosa-dosanya hingga bersih. Maka ketahuilah para sahabat bahwa tidur itu seperti kematian. Maka perlakukan dia seperti akan menghadapi kematian, yakni selalu melakukan persiapan-persiapan menghadapinya, berupa melakukan amalan-amalan yang banyak. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menuliskan beberapa nasihat tentang amalan sebelum tidur. Beliau berkata, apabila ingin tidur, hamparkanlah tempat tidurmu dengan menghadap kiblat. Lalu tidurlah pada posisi miring ke kanan seperti tidurnya mayit di liang kuburnya. Ketahuilah bahwa tidur itu adalah seperti kematian, sedangkan bangun tidur adalah seperti bangkit dari kubur saat hari kiamat. Maka bersiaplah untuk menghadapinya dengan tidur dalam keadaan suci, dan usahakan agar wasiatmu telah tertulis di bawah bantal kepalamu. Biasakan pula tidur dalam keadaan bertaubat dan telah meminta ampunan dari semua dosa, dengan tekad tidak akan berbuat maksiat lagi. Bertekadlah untuk berbuat baik kepada semua muslim jika Allah membangunkanmu. Ingatlah bahwa engkau akan berbaring di liang kubur seorang diri, hanya ditemani oleh amalmu. Demikian nasihat emas Imam Al-Ghazali kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan sebelum tidur. Maka sebelum tidur, lakukanlah beberapa amalan, di antaranya bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Di antara bentuknya bisa kita lakukan dengan melakukan amalan penghapus dosa yang dianjurkan Rasulullah, yakni membaca istighfar sebanyak 3 kali. Adapun membaca istighfar sebelum tidur disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Rasulullah, beliau bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaihi thalatha marrat." Barang siapa yang membaca istighfar berikut ini sebelum tidur sebanyak 3 kali, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaihi, ghafarallahu dzunubahu wa in kanat mithla zabatil bahri wa in kanat adada waraqis syajari. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun ada sebanyak buih di lautan, meskipun ada sebanyak jumlah daun-daun pepohonan, wa in kanat adada ramli alijin wa in kanat adada ayyamid dunya, meskipun dosanya ada sebanyak jumlah butiran pasir, meskipun dosanya ada sebanyak jumlahnya hari dunia.
Kemudian saat kita bangun tidur juga dianjurkan melakukan amalan penghapus dosa berupa bacaan tahlil yang cukup dibaca 1 kali. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Sunni bersumber dari Sayyidatina Aisyah, Rasulullah pernah bersabda, "Ma min abdin yaqulu hina raddallahu ilaihi ruhahu," jika seorang hamba ketika Allah mengembalikan ruhnya, yakni ketika bangun tidur membaca tahlil ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, illa ghafarallahu lahu dzunubahu walau kanat mithla zabatil bahri, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun banyaknya sebanyak buih di lautan. Jadi 2 amalan penghapus dosa yang dianjurkan kita lakukan sebelum tidur dan ketika bangun tidur adalah: pertama, sebelum tidur membaca istighfar ini sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Adapun artinya, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang Maha hidup lagi Maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Kemudian yang kedua, saat bangun tidur membaca tahlil ini walaupun hanya 1 kali. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adapun artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya, baginya segala bentuk kekuasaan, baginya segala bentuk pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga kita sanggup mengamalkannya, amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.